Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tawsyah ala Fathil Qarib. Kita telah sampai kepada wathani, macam air yang kedua. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwasannya air itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air suci mensucikan, tidak makruh digunakan, yaitu al-ma'u al-mutlaqu, air mutlak. Kemarin sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah wathani, yang kedua adalah tahirun, suci, mutahhirun mensucikan, makruhun dimakruhkan, istimaluhu menggunakannya. Jadi air jenis yang kedua, air macam yang kedua ini adalah tahirun, air tadi itu suci, mutahhirun bisa mensucikan, makruhun tetapi dimakruhkan, istimaluhu menggunakannya. Syar'an segi syariat, watiban dan dimakruhkan dari segi kedokteran. Tanzihan makruh tanzih. Nah, kemakruhan air macam yang kedua ini itu fil badani, pada badan. Fi badani man, pada badannya orang, yakhsha yang dia khawatir, alaihi atas badannya, al-barasa terkena penyakit belang, kal adami seperti manusia, walau maitan walaupun manusia tadi itu sudah mati, wal khayli al-balqi dan kuda balqi, ini jenis kuda. Misalnya air macam yang kedua tadi itu digunakan untuk memandikan orang yang sudah meninggal dunia, mandikan jenazah. Ini juga dimakruhkan. Intinya kemakruhan air macam yang kedua ini itu hanya berlaku ketika digunakan pada badan. Selain badan tidak dimakruhkan. Kemudian wala farqa, tidak ada perbedaan baina zahiril badan, antara zahirnya badan menggunakan air macam yang kedua ini, antara zahirnya badan wa batinihi dan batinnya badan, tetap dimakruhkan. Kasyurbin seperti diminum, walau fima'in walaupun pada benda yang cair. La fi thawbi, tidak dimakruhkan pada pakaian, wala fitini dan tidak dimakruhkan pada lumpur, wa nahwihi dan seumpama tin. Jadi kemakruhan air macam yang kedua ini hanya pada badan. Sehingga kalau digunakan untuk mencuci pakaian, baju, gelas, piring atau yang lainnya itu tidak dimakruhkan. Seperti juga misalnya untuk campuran tanah liat, misalnya untuk membuat genteng atau batu bata, ini juga tidak dimakruhkan. Wa huwa, adapun air yang suci mensucikan, makruh digunakan, huwa al-ma'u al-musyammasu, itu adalah air musyammas. Apa air musyammas? Air al-musakhanu, air yang dipanaskan, bitakthiri syamsi fih, dengan sinar matahari, fihi pada air tadi. Ay alma, fihi ay alma, bihaitsu dengan sekira, tanfasilu terpisah, minal ina dari wahdah, apa yang terpisah, zahumatun yaitu zuhumatun, karat, tadharu yang karat tadi itu tampak, ala wajhil ma, di atas permukaan air, ma'a kauniha bersama adanya karat tadi, munbathatan tersebar, fihi di dalam air, aidan juga.
Wala farqa dan gak ada perbedaan fil karohiyati di dalam dimakruhkannya air musyammas bainal qalil antara airnya tadi itu sedikit wal kathir dan banyak wal mughatta dan wadah yang ditutup al mughatta wadah yang ditutup wal maksyufi dan wadah yang dibuka nggak ditutup. Lakinnal maksyufa akan tetapi wadah yang dibuka itu asyaddu itu lebih karohatan lebih dimakruhkan li syiddati ta'thiri syamsi fih karena kuatnya pengaruh sinar matahari fihi pada wadah yang terbuka. Jadi tidak ada perbedaan di dalam makruhnya air musammas. Baik airnya itu sedikit atau banyak, baik wadahnya tadi itu tertutup atau terbuka, tetap dimakruhkan. Tetapi wadah yang terbuka itu lebih dimakruhkan. Asyaddu karohatan. Kenapa? Li syiddati ta'thiri syamsi fihi karena kuatnya pengaruh sinar matahari pada wadah yang terbuka. Wa innama dan hanya saja yukrahu dzalikal ma dimakruhkan air tersebut air musammas tadi itu hanya saja dimakruhkan syar'an secara syariat watiban dan secara kedokteran juga. Bikutrin harin dimakruhkannya tadi itu di daerah yang panas kal Hijaz seperti Hijaz fi shayfi pada musim panas. La bikutrin mu'tadilin tidak dimakruhkan air musammas tadi pada daerah yang panasnya itu sedang-sedang. Kamisra seperti Mesir, au baridin atau enggak dimakruhkan air musammas tadi bikutrin baridin di daerah yang dingin. Contohnya kasyam seperti Syam. Fala yukrohu maka tidak dimakruhkan al musyammasu air musyammas fihima pada Mesir dan Syam. Panasnya mu'tadil dan negeri yang dingin. Walau fi shayfi as-shaif walaupun pada musim panas yang panas. Jadi dimakruhkannya air musyammas tadi itu ketika air musammas tadi berada di daerah yang sangat panas seperti Hijaz. Tetapi kalau di negeri yang panasnya itu mu'tadil sedang-sedang saja, tidak terlalu panas, atau di daerah yang dingin seperti Syam, maka air musyammas itu tidak dimakruhkan. Walau fi sawfi as-saif, walaupun di musim panas yang panas. Walau fi sayfi as-saif, musim panas yang panas, tetap enggak dimakruhkan. Kemudian fi ina'in muntobain. Kemudian syarat air mustakmal tadi itu makruh digunakan itu ketika air musammas tadi itu berada fi ina'in muntobain pada wadah yang dicetak dengan cara dipukul. Wadahnya tadi itu dicetak dengan cara dipukul. Ai qabilin wadah tadi itu menerima lidakil motorik menerima bagi pukulan martil. Motorik ini martil alaihi atas inak tadi. Contohnya karosos seperti wadah yang terbuat dari timah, wanuhas dan seperti wadah yang terbuat dari timah. Tembaga, nuhas ini tembaga. Wa illam yutrok meskipun wadah tadi enggak dipukul. Contohnya kabirkatin seperti kolam fi jabalin yang berada di gunung, hadidin yang bersifat hadid besi. Ila kecuali ina anak ini kecuali
wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ai ina adz-dzahabi wal fiddati, wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fala yukrohu, maka tidak dimakruhkan al-musyammasu, air musammas, fihima, pada kedua wadah tadi. Wadah yang terbuat dari emas dan perak itu enggak dimakruhkan. Min haitsu huwa, dari segi huwa air musammas itu. Ketika air musammas berada di wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka air musammas tadi enggak dimakruhkan. Min haitsu huwa, dari segi air musammas tersebut. Kenapa enggak dimakruhkan? Li sofai jauharihima, karena murninya bahan dasar keduanya. Falayan fasilu, sehingga tidak terpisah anhuma, dari wadah yang terbuat dari emas dan perak tadi, enggak terpisah syai'un, sesuatu apapun. Wa in haruma, meskipun wadah yang terbuat dari emas dan perak tadi itu diharamkan, min haitsu isti'malu aniyatid dzahab wal fiddah, dari segi menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wal ina'u, adapun wadah, al mumawwahu, yang disepuh, bi ahadihima, dengan salah satu dari keduanya, dengan emas atau perak. Adapun wadah yang disepuh dengan salah satu dari keduanya, itu kainaihima, itu seperti wadah yang terbuat dari emas dan perak, enggak dimakruhkan. Syaratnya in kathurul al mumawwahu bihi, syaratnya apabila atau jika banyak al mumawwahu bihi, yang disepuh bihi dengannya. Jadi wadah yang disepuh dengan emas dan perak itu hukumnya seperti wadah emas dan perak, tidak makruh menggunakan air musammas pada wadah tersebut. Syaratnya jika sepuhannya tadi itu banyak. Nah, gambaran sepuhannya tadi itu banyak itu seperti apa? Nah, di sini dijelaskan bihaitsu, dengan sekira, yamna'u, mencegah apa tanwih, tamwih tadi itu mencegah, sepuhan tadi itu mencegah, infisala syai'in, terpisahnya sesuatu, minal ina, dari wadah. Jadi sepuhan yang banyak itu adalah sepuhan yang bisa mencegah terpisahnya sesuatu daripada ina. Fala yukrohu, maka tidak dimakruhkan kalau demikian itu. Wa illa, kalau sepuhannya tadi tidak bisa mencegah terlepasnya sesuatu dari wadah, maka kuriha, dimakruhkan. Intinya wadah yang disepuh dengan emas dan perak itu sama seperti wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jika sepuhannya tadi itu banyak, menggunakan air musammas pada wadah tersebut itu tidak dimakruhkan. Kemudian wa idza baruda, dan apabila baruda ay al-musyammasu, ketika sudah menjadi dingin, al-musyammasu, air musammas, maka zalatil karohatu, hilanglah kemakruhannya. Jadi kalau air musammas tadi itu sudah dingin, maka tidak dimakruhkan lagi. Wa in sukhina, walaupun air musammas tadi itu dipanaskan lagi, binar, dengan api, ba'da burudatihi, setelah dinginnya air musammas, fala ta'udul karohatu, maka tidak kembali apa kemakruhannya. Jadi jika kalau air musammas itu sudah menjadi dingin misalnya, kemudian dipanaskan dengan api sampai panas, maka kemakruhannya tidak kembali, artinya tidak dimakruhkan lagi. Wakhtara, dan telah memilih An-Nawawiyu, Imam Nawawi, adamal karohiyati mutlaqon,
tidak dimakruhkannya air musammas mutlakon secara mutlak. Jadi kalau Imam Nawawi beliau memilih pendapat air musammas itu tidak dimakruhkan sama sekali. Menurut Imam Nawawi, air musammas itu sama sekali tidak dimakruhkan. Ini ikhtiarnya Imam Nawawi. Wujidatis syurut aula, baik didapati syarat-syaratnya atau tidak. Kenapa beliau memilih air musammas tadi itu enggak dimakruhkan sama sekali? Lidha'fid dalil, karena lemahnya dalil. Wahu, adapun dalilnya itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, sabda Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Kata Nabi, la taf'ali ya Humaira, jangan kamu gunakan air musammas wahai Humaira. Fa innahu, sesungguhnya hadis ini itu dhaifun, itu lemah, hadis dhaif inda ba'dil muhadditsin, menurut sebagian para ahli hadis. Fakhtaron Nawawiyu, maka Imam Nawawi memilih min ajri dha'fihi, karena lemahnya hadis tersebut Imam Nawawi memilih adamal karohati, tidak dimakruhkannya air musammas. Kemudian wa yukrahu aidan, dan dimakruhkan juga syadidus sukhunati wal burudati, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Jadi bersuci dengan air yang sangat panas dan air yang sangat dingin itu dimakruhkan juga. Bi khilafi qalilihima, berbeda dengan sedikitnya air keduanya. Kalau bersuci dengan air yang sangat panas dan air yang sangat dingin tetapi menggunakan airnya sedikit, maka enggak dimakruhkan. Walau kana musakhonan, walaupun air tadi itu dipanaskan, binajisin, dengan najis. Walaupun yang digunakan untuk memanaskan air tadi itu adalah najis, tetap enggak dimakruhkan. Khilafan lil Imami Ahmad, berbeda dengan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad, kalau bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan air tadi itu dari najis, maka dimakruhkan. Wala farqa, enggak ada perbedaan fil karohati, di dalam kemakruhan, bainat tohirati, antara toharoh wa ghairiha, dan selain toharoh. Jadi menggunakan air yang sangat panas dan air yang sangat dingin tadi enggak ada perbedaannya, tetap dimakruhkan, baik itu untuk toharoh atau selain toharoh. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.